Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam PJJ IPA semester genap kelas 8. Kita akan memulai dari materi tekanan. Tekanan ini merupakan materi pertama kelas 8. Sebagai pendahuluan, perhatikan baik-baik. Pernahkah kamu tertusuk pulpen? Tapi begini nusuknya. Rasanya sakit apa tidak? Kemudian kalau saya tusuk begini, bagaimana? Ternyata kalau tertusuk dengan yang seperti ini tidak begitu sakit. Tapi kalau begini, waduh, luar biasa. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan jawab di hati. Kemudian perhatikan lagi. Ini ada pisau. Nah, pisau ini. Pisau ini bagian yang tipis. Ini bagian yang agak tebal. Bagian yang tipis ini untuk memotong. Kenapa kira-kira? Silakan kalian pikirkan. Kemudian masih banyak lagi. Misalnya kita mengangkat seember air. Tentu tangan kita sakit. Saya gambar. Ini satu ember air. Nah, oke, saya angkat. Sini. Tangan sakit. Tangan sakit. Lantas usahamu bagaimana? Ya, kadang-kadang ibu-ibu ambil kain, taruh di sini. Lah, ini dipegang. Itu berarti tidak sakit. Kenapa kira-kira? Kalian silakan renungkan. Mari kita lanjut mengenai tekanan. Saya rasa pendahuluan sudah cukup. Tekanan. Apa itu tekanan? Nah, untuk menjawab itu, mari kita dengarkan ilustrasi berikut. Manakala saya punya gelas ini satu macam. Memang ini satu-satunya. Ini kalau saya pegang seperti ini menekan tangan. Baik, mari kita lanjutkan mengenai tekanan. Saya rasa pendahuluan tadi sudah cukup. Tekanan yang akan kita bahas yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Lalu pertanyaannya, apa itu tekanan? Apa itu tekanan? Berarti kita akan mencari definisi tekanan. Kita akan mencari definisi tekanan. Untuk itu, kalian perhatikan. Ini saya pegang gelas. Gelas putih. Baik, saya letakkan di atas tangan. Ini berarti gelas menekan tangan saya. Kemudian saya balik. Ini juga gelas menekan tangan saya. Ini saya letakkan seperti ini. Ini juga berarti gelas menekan tangan saya. Lantas pertanyaannya, dari ketiga tadi, mana tekanan yang paling besar? Saya ulang lagi. Kalau seperti ini, kemudian saya balik seperti ini, kemudian saya balik seperti ini, apakah tekanannya sama? Tentu tidak. Kalau diletakkan seperti ini, seperti ini, mempunyai besar tekanan yang berbeda. Lantas, bagaimana definisi tekanan? Tadi kamu sudah melihat gelas. Gelas itu berarti mempunyai gaya. Kenapa? Karena dia punya berat, yaitu gaya berat. Gaya berat karena saya letakkan pada telapak tangan, ini berarti gaya ini menekan telapak saya. Kemudian lihat lagi, ini mempunyai luas. Berarti gaya ini menekan luas. Nah, dengan demikian, tekanan itu punya unsur gaya tekan dan luas. Atau saya tulis gaya tekan
bagi luas. Dengan kata lain, tekanan didefinisikan sebagai berikut. Besarnya gaya tekan yang bekerja pada luas bidang. Saya ulang sekali lagi, tekanan adalah besarnya gaya tekan yang bekerja pada luas bidang. Paham? Oke. Lantas, bagaimana hubungan tekanan dengan gaya tekan dan luas bidang? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ini saya pegang paku. Paku ini akan saya beri gaya. Biasa-biasa saja. Seperti ini. Ini tidak menancap. Bahkan kalau menancap juga sedikit. Berarti kalau gayanya kecil, ini tekanannya kecil. Oke. Tapi sebaliknya saya kasih gaya yang besar. Nah, ini paku masuk ke dalam. Ini berarti tekanannya besar. Saya cabut. Nah, lantas apa kesimpulannya? Jadi begini. Kalau tekanan menjadi besar kalau gayanya besar. Sebaliknya, tekanan kecil kalau gaya tekanannya kecil. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana pengaruh luas bidang terhadap tekanan? Baik, saya ceritakan terlebih dahulu. Sudah? Ayo, dengarkan cerita. Mudah-mudahan kamu jadi segar kembali. Nah, begini ceritanya. Ini sebagai selingan agar kalian segar dan tidak jenuh. Ini ada seekor ayam. Ayam ini berkawan dengan bebek. Keduanya hidup rukun. Nah, kebetulan ini musim hujan ini. Nah, berdua berjalan berurutan, beruntungan, terus kemana-mana berdua. Main-main ceritanya. Nah, di sini ada tanah becek. Sesampainya di tanah becek, bebek begitu mudah jalan di tanah becek. Bebek begitu mudah jalan tanah becek. Jalan. Sebaliknya tidak begitu dengan ayam. Rupanya ayam mengalami kerepotan dalam tanah becek. Loh, kenapa demikian? Mari kita lihat. Ini gambar kaki ayam. Ini gambar kaki bebek. Kaki ayam kecil permukaannya, sedangkan kaki bebek luas. Ya, karena kaki ayam ini kecil, maka ayam masuk ke dalam lumpur. Nah, sedangkan kaki bebek yang besar, wah, ini enak saja di atas. Hal itu sama seperti, lihat, ini paku. Tadi pertama saya kasih gaya. Sekarang pakunya saya balik. Nah, saya kasih gaya yang sama. Tepok. Ternyata ini nggak masuk, nggak nancep. Loh, kenapa? Lihat ininya. Luas. Maka kalau luasnya besar, berarti tekanannya kecil. Saya tulis kecil. Sebaliknya saya balik. Tadi yang begini nggak masuk, nggak nancap. Begini, yang begini maksud saya, yang ininya di bawah maksud saya. Nah, begini. Sekarang kalau yang begini, tancepannya yang ini, yang runcing masuk papan. Ternyata mudah menancap. Padahal gayanya sama. Jadi kalau yang seperti ini tekanannya besar, luas bidangnya besar, itu tekanannya kecil. Kalau yang seperti ini, luas bidangnya sempit, maka tekanannya besar. Hal ini apa yang dapat kita simpulkan? Nah, berarti kalau luasnya besar, maka tekanannya kecil. Sedangkan kalau luas bidangnya kecil, tekanannya besar. Oleh karena itu, ayam repot jalan tanah becek. Kenapa? Kakinya kecil. Sedangkan kalau bebek mudah berjalan di tanah becek.
Loh kenapa? Permukaan kakinya besar. Oke, paham? Dengan demikian, dapat saya katakan bahwa tekanan sebanding dengan, maaf, saya ulang sekali lagi, besar tekanan sebanding dengan besar gaya tekan, dan berbanding terbalik dengan luas bidang. Oke, paham? Dari definisi tersebut, maka tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut. P, saya tulis, P ini tekanan. Tadi tekanan sebanding dengan gaya tekan. Saya tulis F. F ini gaya tekan. Dan berbanding terbalik dengan luas bidang. Berarti ini dibagi luas bidang. A. A itu luas bidang. Jadi tekanan itu sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang. Pada pelajaran terdahulu, kamu sudah mengetahui bahwa gaya tekan ini satuannya Newton. Saya tulis Newton. Ini dalam SI ya. Luas bidang ini satuannya meter persegi. Dengan demikian, satuan tekanan adalah satuan gaya dibagi satuan luas, yaitu Newton per meter persegi. Ini semua dalam SI. Paham? Saya ulang sekali lagi. P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Baik, saya tulis catatan. Ini ada rumus P sama dengan F per A. Kalau kita mencari F, berarti P kali A. Kalau kita mencari A, berarti F dibagi P. Paham kalian semua? Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, coba kalian perhatikan gambar. Ini ada 3 gambar, A, B, dan C. Bila gambar A, gambar B, gambar C diberi gaya yang sama, bila F sama, mana yang memiliki tekanan terbesar dan mana yang memiliki tekanan terkecil, berikan alasannya. Nah, ini bisa kamu jawab kalau kalian sudah paham yang tadi. Nah, di sini yang harus kamu lihat adalah permukaan. Ya, lihat ketiganya. A, B, C. Mana permukaan terkecil? Ingat, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang. Berarti kalau luas bidangnya kecil, tekanan besar. Ini luas bidang yang terkecil adalah B. Nah, jadi P terbesar itu B. Loh kenapa? A-nya kecil. Permukaannya kecil. Sebaliknya, bagaimana tekanan yang terkecil? P terkecil. Lihat lagi permukaannya. A dan C, mana yang luasnya paling luas? Ini apa ini? Oh, ternyata di gambar A, berarti tekanan terkecil berarti A. Loh kenapa demikian? Karena A-nya besar. Oke. Paham? Insya Allah paham. Ayo kita lanjutkan contoh berikutnya. Baik, contoh berikutnya perhatikan. Sebuah benda diberi gaya 200 Newton dan menekan bidang seluas 0,5 meter persegi. Berapa besar tekanannya? Baik, mari kita jawab. Penyelesaian. Perhatikan, kita tulis diketahui. Kita baca lagi. Sebuah benda diberi gaya, berarti diketahui F gaya. Berapa? 200 Newton.
berarti F-nya 200 Newton. Dan menekan bidang seluas berarti A 0,5 meter persegi. Jadi diketahui F 200 Newton, A 0,5 meter persegi. Berapa besar tekanannya? Ditanya. P tekanan. Kemudian jawab. Tulis rumusnya. P sama dengan F bagi A. Oke, bagaimana jawabnya? Kita masukkan saja angka-angkanya. F itu tadi 200, berarti P sama dengan F, F-nya 200. Per A-nya berapa? 0,5. Satuannya boleh ditulis Newton meter persegi. Jadi ini hasilnya 400 Newton per meter persegi. Dengan demikian besarnya tekanan adalah, jadi besar tekanan jadi besar tekanannya 400 Newton per meter persegi. Demikian pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan latihan soal-soal. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.